Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa bi ni'matihi tatimmus shalihat mujibu da'wat wa yaqdil hajah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Hadirin kaum muslimin dimanapun Anda berada, sahabat penyuluh agama dimanapun Anda berada. Di pintu religi kali ini kita akan membahas tentang harta. Seperti apa sih harta itu? Apakah harta tersebut seperti yang diklaim oleh manusia? Ini hartaku, ini hartaku, ini harta ayahku, ini harta keluargaku, harta nenekku, harta ambokku, ini punyaku, ini warisanku, dan lain sebagainya. Kalau kita ditanya seputar harta, maka pasti kita akan menyampaikan dengan kalimat yang serupa. Ini hartaku, ini hartaku, hartaku. Bisa jadi jumlahnya banyak. Semua disebutkan harta kita. Tapi yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah harta yang kita sebutkan itu sudah benar yang dimaksud oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Apakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membatasi harta ataukah tidak? Ataukah harta tersebut seperti yang kita klaim, ini hartaku, ini milikku, ini kepunyaanku? Nah, hadirin kaum muslimin dimanapun Anda berada, sahabat penyuluh dimanapun Anda berada, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, walam yakun lahu illa min salas. Jadi dari setiap pengakuan hamba, orang-orang yang mengatakan ini hartaku, ini hartaku, ini hartaku, dari setiap pengakuan hamba tersebut Nabi membatasi. Ternyata tidak seperti itu. Nabi membatasi, ternyata dari begitu banyaknya harta-harta yang kita sebutkan yang menurut kita itu milik kita, tapi Nabi menyebutkan walam yakun lahu illa min salas. Jadi ada 3 harta manusia yang sebenarnya. Mari kita lihat. Yang pertama, kata Nabi, dikatakan harta itu adalah ketika makanan yang kita peroleh dari hasil kerja kita, misalnya makanan, ketika hendak masuk ke dalam mulut kita lewat tenggorokan kita, itu adalah harta kita, kata Nabi. Namun kalau harta tersebut baru kita mau masukkan ke dalam mulut kita, lantas ia jatuh, maka itu bukan harta kita. Lantas harta siapa? Nah, itu harta bisa jadi itu milik semut, cacing, dan lain sebagainya. Harta yang pertama yang kita makan, hadirin, ternyata tak ubah-ubahnya dia akan menjadi saripati, dia akan menjadi kotoran. Ujung-ujungnya kita akan buang ke sepiteng. Artinya cobalah berpikir bahwa ternyata yang kita kejar hari ini, yang kita habis-habisan untuk mencarinya, ternyata tidak lain hanya untuk menambah tenaga kita, menambah imun, meningkatkan HB, menambah tenaga. Tapi setelah itu dia akan menjadi kotoran, dibuang ke sepiteng. Artinya harta yang pertama tersebut tak ada orang yang mau mengambil. Bahkan tidak dibedakan ini sepiteng makanan yang enak, ini makanan yang sedang atau biasa. Tidak, bersatu padu dalam satu tatanan yang disebut dengan sepiteng. Ini harta yang pertama. Artinya harta tersebut hanya sebatas di dunia saja.
Lantas yang kedua adalah harta yang kita beli, dan yang kita pakai. Harta kita yang kita pakai, baju kita beli banyak-banyak, kemudian kita tidak pakai, ujung-ujungnya berjalannya waktu dia akan menjadi usang. Kalau baju usang dikasih orang kan tak mau. Begitu juga kendaraan kita tidak bawa. Artinya apa yang kita beli, hadirin, itu kalau kita berikan ke orang, baju misalnya yang sudah lama-lama kita tidak pakai menjadi usang, itu tidak ada orang lain yang mau memakai baju tersebut karena sudah usang. Baju ibu kita saja, baju-baju ayah kita saja mungkin agak berpikir dua kali untuk kita pakai. Ini harta yang kedua. Harta yang kedua itu apa yang kita pakai, ternyata itu hanya sebatas di dunia, tak bisa menolong kita. Mobil yang kita beli, begitu kita tiada, itu kan diperebutkan. Jika lo tidak menemukan titik, ya dijual, dibagi-bagi. Tapi dia hanya sebatas di dunia. Tapi harta yang ketiga, kata Nabi, itulah harta yang bermanfaat. Apa ya? Dia adalah harta yang kita sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Allah menyebutkan wa anfiqu mimma razaqnakum, infakkan. Kenapa infakkan? Karena ada nanti akan berlaku hari yang dimana tidak bermanfaat lagi seluruh amwal, seluruh harta. Makanya sekarang harta yang kita berikan, yang kita keluarkan di jalan Allah, sebenarnya itulah harta yang akan menolong kita. 230 ayat dalam Al-Quran itu menceritakan tentang harta, tentang infakkan, tentang sedekah. Masya Allah. Maka orang-orang yang mendermakan hartanya di jalan Allah, sebenarnya dia telah menitipkan kendaraan-kendaraannya untuk ia pakai nanti ketika ia berada di akhirat. Masya Allah. Ingat, dari semua harta yang kita miliki jangan sampai kita tertipu. Yang kita makan menjadi kotoran, yang kita beli dalam bentuk benda, itu tak akan kita bawa. Bisa jadi dia menjadi usang, bisa jadi dia menjadi usang, dan bisa jadi dia tidak menjadi rampasan bagi keluarga kita. Tapi harta yang kita sedekahkan, yang kita keluarkan di jalan Allah, itulah harta yang akan menyelamatkan kita di akhirat nanti. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qablu ayyatiya. Jadi keluarkanlah hartamu, infakkanlah hartamu sebelum ada hari waktu tidak berlaku lagi itu. Oleh karena itu, harta yang terbaik, kado yang terbaik adalah harta yang kita keluarkan di jalan Allah dalam bentuk sedekah. Semoga untayan ini bermanfaat. Saya undur diri. Penyuluh Agama Islam Kecamatan Baulan, Kabupaten Toli-Toli, Ustadz Muhammad Solehan. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.